Halo guys, kembali bersama gue Ajay di konten Ajay Anak Gelas ya guys ya. Jadi di video kali ini gue khusus, ini adalah video reaction ya. Oke, jadi ini adalah video reaction menanggapi kasus yang lagi marak yang juga menyeret circle gue bisa dibilang ya. Yaitu kasus judi online yang menyeret streamer, terutama streamer besar ya. Oke, gue akan melihat kasus ini dari dua sisi. Yang pertama dari judi online yang jelas-jelas salah. Yang kedua dari sisi seorang streamer, karena gue juga seorang streamer ya. Streamer kecil lah. Oke. Pertama kita akan membahas soal judi online-nya dulu. Jadi judi online bisa dibilang ya udah jelas-jelas salah. Banyak sekali orang yang hancur hidupnya karena judi online. Kita realistis aja ya. Banyak, dan juga sekarang banyak juga remaja dan anak kecil yang juga mengetahui soal judi online. Jadi bisa dibilang judi online di Indonesia ini karena memang judi di Indonesia ini agak tabu ya. Dosa salah karena mayoritas di kita memang muslim ya, yang memang tidak menghalalkan hal-hal seperti itu ya, terutama dalam mencari uang. Oke. Makanya ini menjadi kasus yang cukup besar. Kemudian kita ke kasusnya. Jadi ada seorang YouTuber yang speak up karena dia latar belakangnya ya, dia melihat seorang anak kecil yang berjudi online, slot lah. Main slot. Kemudian ditanya, dari mana kamu tahu slot itu? Katanya dari streamer bang, dari streamer inilah intinya. Dari seorang streamer besar yang sebenarnya tidak mempromosikan ya jatuhnya, tetapi membesar-besarkan, men-overreact lah. Jadi terima kasih yang terlalu over lah bisa dibilang. Tapi bisa dibilang itu bentuknya juga mempromosikan dalam tanda kutip, tapi mempromosikannya ya. Karena kalau kita bilang mempromosikan, pasti si streamer tersebut berdalih bahwa ini kan donasi gitu, ini bukan mempromosikan gitu. Bukan dalam konteks promosi lah, tapi konteksnya marketing aja gitu kan. Dan ini dipermasalahkan oleh YouTuber tersebut. Oke, mungkin teman-teman yang ngikutin kasusnya udah tahu YouTubernya siapa. Oke. Jadi dari sisi gua seorang streamer ya, melihat kasus ini juga menyeret bisa dibilang beberapa circle gue juga ya, meskipun tidak circle secara langsung tapi circle streamer lah, circle streamer dimana di YouTube gua pun kadang di komen itu ada juga tuh akun-akun judi yang kadang kalau live gue lagi rame itu suka iseng aja gitu di komen, jangan lupa join slot bla 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 bla, itu biasanya suka goblok kok langsung ya. Alright, soal kasus ini, gue udah sering melihat beberapa streamer besar ini terlalu overreact lah, dan gue sebenarnya sudah pernah juga komen ke beberapa streamer ini. Itu sejak dari mereka bisa dibilang baru naik ya, 2019-2020 kan, konten kreator Mobile Legend, kita bilangnya Mobile Legend aja ya, Mobile Legend kan banyaknya. Konten kreator besar dari Mobile Legend ini kan mulai banyak naik dari 2019 ya, karena gamenya juga semakin naik gitu. Nah jadi beberapa dari mereka itu kan mulai besar dan mulai berdatangan tuh donasi-donasi dari judi. Ya siapa yang gak senang didonate sampai jutaan gitu kan, ya kan. Biasanya kan yang orang-orang judi-judi yang donasi itu kan biasanya jutaan ya, biasanya sampai jutaan donasinya gitu kan. Dan siapa juga yang gak seneng dan overreact gitu ya. Gua pun kayaknya kalau ada di posisi itu mungkin bisa juga senang dan overreact. Tetapi yang gue sayangkan adalah beberapa kali beberapa streamer ini seperti menunggu gitu, seperti menunggu uang
judi online ini, karena beberapa kali seperti ada salah satu streamer yang kalau misalkan satu ngedonate kadang suka dipanas-panasin. Ini dari dari situs ini nggak mau ngasih lebih gede, dari situs ini nggak mau ngasih lebih gede, ada yang seperti itu. Ada juga yang challenge, jadi kalau misalkan didonate sampai 50 juta atau apa, challenge dia bakal gimana, atau si judi online-nya tuh bakal gimana gitu ya. Sampai di titik dimana ada salah satu streamer dari pro player juga yang akhirnya memberikan statement soal judi online, bahwa ngapain sih terima uang dari judi online, haram gitu ya. Dan akhirnya kita karena kita kan nggak berani negur karena belum punya power ya, setelah si konten kreator ini memberikan statement seperti itu, akhirnya kita berani speak up gitu ya, bahwa tolong jangan dibesar-besarkan kalau ada konten judi online. Tetapi pada saat itu tidak ada rencana untuk dibawa ke hukum. Tidak ada rencana untuk dibawa ke hukum, sehingga streamer-streamer yang sering didonate oleh judi online ini merasa bahwa ya hidup jangan kaku-kaku amat lah, lu juga pernah salah, lu juga pernah ini, lu juga pernah itu, nggak usah munafik. Intinya bahasanya seperti itulah, reaksi yang diberikannya tuh seperti itu gitu ya, seolah-olah ya bodoh amat, hidup gue. Sampai sekarang akhirnya ada seorang YouTuber lain yang tidak berasal, sebenarnya tidak berasal dari circle yang sama ya, berasal dari circle yang berbeda, pada akhirnya memutuskan untuk mencoba membawa kasus ini ke ranah hukum, sehingga kasus ini menjadi besar dan ditambah statement si konten kreator ini yang menolak judi online ini, yang bilang ngapain sih harus terima uang kayak itu. Akhirnya itu muncul lagi ke permukaan gitu statement itu. Dan akhirnya beberapa konten kreator, gue nggak bilang semua ya, beberapa konten kreator yang sering di-download judi online ini akhirnya berani untuk menundukkan kepalanya dan meminta maaf gitu ya kan. Sebelumnya ketika si konten kreator yang ini memberikan statement bahwa ngapain sih dari judi online, itu kan masih pada besar kepala tuh streamer-streamer yang itu tuh. Sampai akhirnya ada yang berani membawa kasus ini ke ranah hukum, baru tunduk kepalanya. Dan gue punya pendapat bahwa gue sangat setuju kalau ini akhirnya harus dibawa ke ranah hukum. Kenapa? Pertama, karena dengan statement biasa aja itu kan tidak memberikan efek jera ternyata ya. Artinya harus ada move yang lebih lagi. Dan move yang lebih lagi ini akhirnya diberikan oleh seorang YouTuber besar lainnya. Dan karena ini akan dibawa ke ranah hukum, akhirnya membuka mata kita semua bahwa ya di negara kita memang judi itu tidak diperbolehkan gitu. Beda dengan negara gini, yang dirugikan itu kan bukan si situs judi online ya. Situs judi online-nya kan ya dia masih bisa beroperasi di negara manapun, karena banyak sekali negara di luar sana yang memperbolehkan judi kan. Di negara kita aja yang mayoritas negara muslim ya, itu pasti tidak memperbolehkan judi. Seperti itu kan. Dan karena kasus ini akan dibawa ke ranah hukum, ya untuk gue pribadi memang 100% tidak salah konten kreatornya. Tidak 100% salah konten kreator ya. Tetapi konten kreator ini punya kesalahan yang paling besar lah, terutama dalam memberi reaksi terhadap donasi judi online tersebut yang memang jutaan ya, bahkan sampai menunggu-nunggu. Itu kan bisa dibilang hal yang sangat tabu lah untuk kita umum ya. Apalagi dipersulit dengan penonton si streamer ini
itu rata-rata 16, 17, 18 tahun. Artinya remaja. Kebanyakan yang nonton itu remaja. Kita nggak bilang anak kecil atau apa ya. Bahkan ada anak kecil. Ada juga pasti orang tua lah. Tapi kebanyakan itu remaja kan, 16, 17, 18 tahun. Ya, masih di zona-zona remaja ya. Yang dimana mereka kan masih kertas putih ya. Kebanyakan masih kertas putih, dimana tontonan itu akan sangat berpengaruh terhadap mindset mereka. Itu yang menjadi alasan kuat gue kenapa gue setuju akhirnya kasus ini dibawa ke ranah hukum. Untuk apa? Gue tidak berharap ada yang dipenjara, tapi memberikan efek jera. Memberikan efek jera. Oke lah, nggak akan 100% terbasmi, tapi dominasinya itu akan terbasmi. Akhirnya para streamer itu kan takut sekarang untuk bahkan memberitahu penontonnya bahwa ini donasi dari siapa, itu kan sampai akhirnya sudah tidak dimunculkan lagi donasinya gitu kan. Dan itu menurut gue hal yang sangat positif. Gue lihat di streamer-streamer yang tidak bermasalah ya, gue bilangnya streamer yang tidak bermasalah dengan kasus ini, itu mulai sangat berhati-hati dalam menerima donasi. Termasuk gue sendiri gitu ya. Jadi harus berhati-hati sekali mulai dari sekarang teman-teman streamer, bahwa ternyata ini sudah menjadi hal yang sangat sensitif. Gue tidak berharap ada konten kreator yang dipenjara sebenarnya, tetapi kalau memang harus ada, kita kan menunggu proses hukum yang berlangsung ya. Mudah-mudahan gak ada yang dipenjara, karena ini tidak 100% salah si konten kreator. Karena tidak ada, ya katanya ada berseliweran, katanya ada email kerjasama dan lain-lain, tapi so far, ini gue pribadi ya, kan gue streamer juga ya. So far sih gue belum ada, mungkin karena gue streamer kecil kali ya. So far sih ke gue belum ada satupun situs judi online yang meng-email gue gitu. Nggak ada, belum ada satupun yang mengajak kerjasama gitu, nggak ada. Tapi di komen live gue itu udah beberapa situs judi online sering mampir di situ. Jadi gue agak sedikit meragukan statement bahwa ada email tanda kerjasama gitu. Ini gue yakin spontanitas saja, keyakinan gue ya, ini spontanitas saja. Tapi kalau ada hitam putih ternyata di atas itu, ya baik lagi itu akan dibalikan ke hukum, dan itu bukan ranah gue juga ya untuk memberikan statement. So jadi untuk gue intinya adalah gue setuju untuk kasus ini dibawa ke ranah hukum, tapi gue tidak setuju kalau harus ada yang dipenjara ya, dari pihak streamernya ya. Karena gue minta ya supaya ini ada efek jerahnya aja gitu ya, supaya para streamer ini akhirnya takut untuk menyebarkan hal-hal seperti itu. Karena ya penonton kita sangat segmented gitu ya, sangat benar-benar totally remaja, 80-90% tuh remaja kan. Itu yang menjadi bahan pertimbangan terbesar gitu ya. Oke guys, thank you so much. Semoga teman-teman lebih berhati-hati lagi, terutama streamer-streamer baru ya seperti gue. Semoga kita bisa menjadi seorang YouTuber yang lebih baik ke depannya ya guys ya. Bye.